Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Miftahul dari kelas 9H, nomor absen 06. Saya ingin mempresentasikan mengenai aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. A. Hakikat aktivitas fisik. 1. Pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas ini dibedakan atas 3 bagian, yaitu 1. Aktivitas fisik kategori ringan, 2. Aktivitas fisik kategori sedang, 3. Aktivitas fisik kategori berat. Kamu sebagai seorang pelajar SMP atau MTS cukup melakukan aktivitas fisik kategori ringan dan sedang. Jenis aktivitas kategori ini diantaranya adalah berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci piring, mencuci kendaraan, mengasuh adik, berjalan kecil, tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, bersepeda, bermain musik, jalan cepat, mengerjakan tugas kuliah, mencuci baju. Berbagai jenis aktivitas tersebut adalah untuk memelihara kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Kekurangan aktivitas fisik dapat menimbulkan penyakit kronis. Kamu harus sadar bahwa dengan melakukan aktivitas fisik setiap hari atau 3 kali dalam seminggu akan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuhmu, sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran lain yang kamu pelajari di sekolahmu. Ayo latihan terus. 2. Jenis-jenis aktivitas fisik. Ada 3 jenis tingkatan aktivitas fisik yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh, antara lain sebagai berikut. A. Aktivitas fisik ringan. Aktivitas yang hanya memerlukan tenaga dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Aktivitas fisik yang bersifat untuk ketahanan atau endurance dapat membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah tetap sehat dan membuat kita lebih bertenaga. Untuk mendapatkan ketahanan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit atau 4-7 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti 1. Berjalan kaki. Jika antara rumah dan sekolahmu cukup dekat, maka untuk pergi dan pulang sekolah tidak perlu menggunakan kendaraan, cukup dengan berjalan kaki saja. 2. Lari ringan. Ini dapat kamu lakukan pada pagi hari Minggu bersama dengan teman-teman sebayamu. 3. Berenang. Dapat kamu lakukan bersama keluargamu sekali dalam seminggu. Jika kamu berenang, satu hal yang wajib kamu jaga adalah faktor keselamatanmu. Apabila kamu belum bisa berenang, maka harus ditemani oleh orang dewasa. 4. Senam. Hal ini dapat kamu lakukan bersama-sama warga di sekitar rumahmu. 5. Berkebun dan bekerja di taman. Pada waktu senggang, kamu juga dapat membantu orang tuamu berkebun. Hal ini juga akan membantu tubuhmu bugar. B. Aktivitas fisik sedang. Aktivitas yang membutuhkan tenaga intens dan terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan atau flexibility. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lemas atau lentur, dan sendi berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit atau 4-7 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti 1. Peregangan. Mulai dengan perlahan-lahan tanpa kekuatan atau sentakan, lakukan secara teratur untuk 10-30 detik. Bisa mulai dari tangan dan kaki. 2. Senam tai chi, yoga. 3. Mencuci pakaian, mobil. 4. Mengepel lantai. C. Aktivitas fisik berat. Aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan membuat berkeringat. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan suatu beban. Tulang tetap kuat dan mempertahankan bentuk tubuh serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit seperti osteoporosis. Untuk mendapatkan kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit 2-4 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti 1. Push up. Pelajari teknik yang benar untuk mencegah otot dan sendi dari cedera.
2. Naik turun tangga. 3. Angkat berat atau beban. Untuk aktivitas fisik kategori berat ini kurang cocok bagi kamu usia SMP karena jenis latihan ini akan berpengaruh terhadap postur tubuhmu. Kamu kan tidak mau kan terlihat kreatif, bukan? 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. A. Olahraga teratur. Apabila kamu melakukan aktivitas fisik secara teratur dan terjadwal dengan baik setiap minggunya, maka yakinlah kamu bahwa risiko penyakit seperti influenza akan jauh dari diri kamu. Hal ini karena kondisi fisik kamu tetap bugar. Kondisi fisik yang bugar dapat dijadikan sebagai benteng untuk penyakit-penyakit ringan. B. Pola makan. Makanan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik karena bila jumlah makanan dan porsi makanan lebih banyak, maka tubuhmu akan gemuk. Tubuh akan merasa mudah lelah dan tidak ingin melakukan kegiatan seperti olahraga atau menjalankan aktivitas fisik lainnya. Kandungan dari makanan yang berlemak juga banyak mempengaruhi tubuh untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari, ataupun sebaiknya makanan yang tidak akan dikonsumsi dipertimbangkan kandungan gizinya agar tubuh tidak mengalami kelebihan energi namun tidak dapat dikeluarkan secara maksimal. Untuk itu, maka kamu harus menjaga sekali masalah porsi makanan yang masuk ke dalam perutmu. Kalau kamu terlalu memperturutkan selera dan keinginan makanan yang tidak terkontrol akan dapat menyebabkan kamu kelebihan berat badan atau obesitas. Jika hal ini sudah terjadi pada dirimu, maka dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan juga postur tubuhmu akan kurang ideal. B. Hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. 1. Pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat mengurangi resiko kematian dini akibat penyebab-penyebab utama kematian, seperti penyakit jantung. Semua orang dapat meraih manfaat kesehatan dari aktivitas fisik tanpa memperdulikan umur, kelompok etnis, bentuk tubuh, atau ukuran tubuh. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengurangi resiko terhadap beberapa penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup serta keseluruhan. Manfaat kesehatan jangka panjang termasuk 1. Mengurangi resiko kematian dini, 2. Mengurangi resiko kematian akibat penyakit jantung, 3. Mengurangi resiko timbulnya diabetes, 4. Mengurangi resiko timbulnya tekanan darah tinggi, 5. Membantu mengurangi tekanan darah pada orang mengidap tekanan darah tinggi, 6. Mengurangi resiko terkena penyakit kanker usus besar, 7. Mengurangi rasa depresi dan kecemasan, 8. Membantu mengendalikan berat badan, 9. Membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat, 10. Membantu dewasa tua lebih kuat dan lebih mampu bergerak leluasa tanpa terjatuh, dan 11. Mendukung kesehatan psikologis. Orang yang aktif secara fisik selama sekitar 7 jam seminggu beresiko mati dini lebih rendah 40% daripada mereka yang hanya aktivitas fisik kurang dari 30 menit seminggu. Dengan melakukan kegiatan aerobik berintensitas sedang sekurang-kurangnya 150 menit seminggu dapat menurunkan resiko kematian dini, termasuk kematian dini akibat penyakit jantung koroner yang merupakan penyebab kematian nomor 1 di banyak negara di seluruh dunia. Akan tetapi, banyaknya jumlah aktivitas atau kegiatan berintensitas tinggi tidak selalu dapat menurunkan resiko kematian dini. Orang yang biasanya tidak aktif dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran walau hanya dengan melakukan aktivitas intens sedang secara teratur. Meskipun manfaat kesehatan bisa didapatkan lebih besar dengan meningkatkan jumlah, durasi, frekuensi, atau intensitas aktivitas fisik. Namun setiap orang meraih manfaat kesehatan hanya dengan menjadi lebih baik secara fisik. Kamu sudah membaca berbagai informasi tentang manfaat melakukan aktivitas fisik. Harapannya adalah mulai sekarang kamu harus sudah memiliki kesadaran tentang arti penting aktivitas fisik yang dilakukan secara direncanakan dengan baik akan bermanfaat buat kamu sepanjang usiamu. 2. Manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Orang-orang dari segala usia bisa memperoleh keuntungan dari melakukan beberapa jenis olahraga. Sangat penting bahwa melakukan aktivitas fisik secara teratur adalah bagian dari kehidupan bagi anak-anak, orang dewasa, dan orang tua.
Manfaat olahraga bagi kesehatan seperti olahraga jalan kaki, olahraga renang, olahraga bersepeda, olahraga sepak bola, olahraga lari, atau gerakan senam aerobik dapat membantu mencegah berbagai resiko penyakit. Olahraga yang dilakukan secara terencana dan teratur memiliki banyak manfaat bagi dirimu. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. 1. Mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. 2. Olahraga teratur dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi atau hipertensi. 3. Meningkatkan keseimbangan kolesterol. B. Manfaat olahraga bagi tulang dan sendi. Manfaat olahraga bagi tulang dan sendi. 1. Sekitar 1 dari 3 orang mengalami nyeri punggung bawah setiap tahun. Tetapi orang-orang yang aktif berolahraga cenderung tidak mengalaminya. Jika mengalami sakit punggung bagian bawah, olahraga dapat membantu mengurangi itu. 2. Aktivitas fisik yang sedang seperti berjalan, berenang, dan bersepeda dapat membantu untuk mengobati dan mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh osteoartritis. Ini adalah bentuk umum dari artritis. 3. Aktivitas fisik pada orang muda dan anak-anak dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang dan membantu untuk mempertahankan tulang yang kuat. Hal ini juga memperlambat degenerasi tulang di kemudian hari. Manfaat olahraga teratur dapat membantu mencegah osteoporosis, yaitu ketika tulang menjadi rapuh dan lebih rentan terhadap patah tulang. Tapi jika sudah memiliki osteoporosis, lebih baik memilih olahraga seperti berjalan atau olahraga senam aerobik. C. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker. 1. Kecenderungan lebih rentan terkena kanker tertentu tidak aktif secara fisik. Resiko kanker payudara dan kanker usus adalah sekitar 25% lebih rendah jika aktif dibandingkan dengan orang yang tidak aktif. 2. Menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu mengurangi kelelahan selama dan setelah pengobatan untuk kanker payudara atau kanker prostat. D. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes. 1. Sangat banyak orang mengidap penyakit diabetes, tetapi rutin melakukan olahraga dapat membantu mencegah kondisi tersebut. Manfaat olahraga juga dapat mengurangi faktor-faktor lain yang menempatkan pada risiko diabetes seperti obesitas. 2. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit bila yang sudah memiliki diabetes. Olahraga secara teratur dapat membantu mengontrol sensitivitas tubuh terhadap insulin dan menurunkan tekanan darah. Manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. 1. Tujuan olahraga membantu mencegah dan mengobati beberapa kondisi kesehatan mental. Diperkirakan bahwa olahraga teratur dapat mengurangi risiko depresi dan demensia. Hal ini juga dapat membantu untuk mengobati depresi jika sudah memiliki kondisi tersebut. 2. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu meredakan stres dan kecemasan. 3. Kecenderungan merasa lebih bahagia, memiliki citra diri dan kesejahteraan yang lebih baik jika aktif secara fisik. F. Manfaat olahraga untuk menurunkan berat badan. 1. Melakukan olahraga teratur dapat membantu untuk mengendalikan berat badan dan membuat tubuh lebih ideal. Aktivitas fisik membakar kalori dan membantu untuk menciptakan keseimbangan energi yang sehat. Olahraga sangat penting untuk semua orang untuk menjaga berat badan yang sehat. 2. Kecenderungan menjadi gemuk jika tidak aktif. Olahraga dapat membantu menurunkan berat badan jika kelebihan badan seperti obesitas. Tetapi jika tidak membantu menurunkan berat badan, berolahraga masih bermanfaat bagi kesehatan. Dirasakan bahwa dengan menggabungkan olahraga dan diet sehat akan lebih efektif dalam membantu menurunkan berat badan dan cepat. G. Manfaat olahraga bagi anak-anak. Aktivitas fisik di masa kecil memiliki sejumlah manfaat. Ini merangsang perkembangan otot, tulang, dan sendi, serta jantung dan paru-paru. Olahraga juga membantu anak-anak mempertahankan berat badan yang sehat dan memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. 2. Kegiatan yang menempatkan tekanan pada tulang anak-anak termasuk melompat dan berjalan dapat membantu melindungi terhadap osteoporosis di kemudian hari dan juga menjaga kekuatan dan kesehatan tulang. Beberapa bukti menunjukkan bahwa manfaat olahraga dapat meningkatkan beberapa baik anak-anak berkonsentrasi di sekolah. Setelah membaca berbagai informasi tentang manfaat aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit ini, buatlah